أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير. فتح الله به العقول وأنار به الصدور. شرح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. أشهد أن لا إله إلا الله القوي الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku jamaah salat Isya yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tak bosannya memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul izzati amma yasifun. Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala munazzihun 'anil naqsi wal uyub. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari yang namanya aib, cacat dan juga kekurangan. Allah tidak ada kekurangan, Allah tidak ada cacat, Allah tidak ada memiliki aib sedikit pun. Maka dengan itulah pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, hanya Allah yang paling berhak untuk kita puji. Kemudian marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, saking banyak dan besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin, sebagian kita hanya melihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah, tetapi kita lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Ketika kita ditimpakan musibah, baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberikan nikmat yang luar biasa dan banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita tidak menghitung itu sebagai nikmat. Kita hanya menilai Allah ketika kita diberikan musibah. Kita hanya menilai Allah ketika kita diberikan kesusahan dan kepayahan. Tapi ketika nikmat yang bertubi-tubi, ratusan ribu banyaknya, ini kita tidak nilai Allah Subhanahu wa taala di situ. Padahal kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat yang luar biasa banyaknya. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, kemudian salawat iringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepada saya waktu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan sebagai bentuk siraman rohani, ya. Istilah sekarang pakai istilah siraman rohani. Hati kita ini perlu disiram. Jiwa kita perlu disiram dengan ilmu. Bukan hanya tenggorokan saja, ya, perlu disiram. Bukan hanya tanaman saja perlu disiram. Tetapi yang lebih utama, yang lebih membutuhkan penyiraman justru adalah rohani kita. Rohani kita yang lebih utama membutuhkan penyiraman, penyegaran. Sebagian manusia
Ketika terjadi kekeringan, ya, yang hujan tidak turun berbulan-bulan, mereka langsung, wah ini mati nanti sawit, ini nanti mati tanaman, mati cabai, mati jagung. Tetapi ketika tidak menuntut ilmu berbulan-bulan, tidak risau. Tidak menghadiri kajian berbulan-bulan, tidak risau. Padahal ikhwan, ketahuilah, yang lebih membutuhkan penyegaran dan penyiraman justru rohani kita. Ini musibah ketika kita tidak hadir ke majelis ilmu yang di situ terdapat penyiraman rohani. Kita tidak datang, kita lalai, kita lupa. Ini merupakan musibah yang besar, dan ini lebih parah dari kekeringan yang berbulan-bulan. Jadi jangan kita balik. Dalam perkara dunia paling mati mungkin cabai mati, ya, paling mati mungkin sawit, mungkin nggak mau mati sawit, ini susah mati sawit. Paling tanaman-tanaman yang agak-agak ringan itu mati. Coba kalau kita tidak dikasihkan pengairan, tidak disiram rohani kita, apa yang terjadi? Wah, kita akan galau, kita akan sesat, kita akan terombang-ambing, karena rohani kita lebih butuh kepada penyiraman dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi saya bangga sekali kepada jemaah, kepada bapak yang senantiasa menyirami rohaninya dengan ilmu. Ya, semoga penyiraman rohani ini dilakukan terus-menerus berkesinambungan. Ya, jangan sampai nanti menyirami rohani hanya sekali seminggu. Ini tidak cukup. Tidak cukup. Ya, penyiraman rohani itu butuh berkali-kali. Ingatlah para nabi dan para sahabatnya, mereka membagi malam menjadi tiga bagian, ya, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk salat, sepertiga untuk menuntut ilmu. Bayangkan mereka menyirami rohani mereka menyirami rohani mereka dengan apa? Dengan ilmu yang setiap malam. Kita mungkin hanya seminggu, mungkin paling banyak 3 kali. Itu sudah banyak bagi kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para tabiin, para salafus saleh, mereka menyirami rohani mereka itu setiap malam, bahkan berjam-jam, karena mereka mengira dan menganggap bahwa ketika rohani ini kering, maka musibah yang akan datang, musibah yang akan menimpanya. Maka sebelum kekeringan rohani ini, kita tuntut ilmu terus, kita siram, kita segarkan dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, sesuai dengan permintaan panitia, kita akan membahas suatu judul, ya. Ini tidak ditentukan judulnya, ya, tematik. Saya minta judulnya apa? Saya disebutkan, karena saya bikin judul sendiri. Saya biasanya kalau mengisi ceramah, saya minta judulnya sehingga nanti keinginan jemaah, sehingga mereka semangat. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini yaitu tentang 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala awsani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bihubbil masakin wa an adnuwa minkum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila huwa man fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthir min la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bimuril haqqi wa la ta'khudni billahi nawmata laim wa an la as'ala an-nasa syai'a. Jemaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, yang artinya dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Dia berkata, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal, menasihatiku, memberikan wasiat kepadaku dengan 7 hal. Yang pertama adalah untuk senantiasa
mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, untuk melihat orang yang di bawah kita dan tidak melihat orang yang di atas kita dalam perkara duniawi. Yang ketiga, untuk senantiasa menyambung tali silaturahim walaupun orang tersebut benci kepada kita. Yang keempat, untuk senantiasa memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, untuk mengatakan perkataan yang hak. Yang keenam, untuk tidak boleh takut terhadap celaan kepada orang yang mencela kita. Yang ketujuh, untuk tidak meminta-minta kepada manusia sedikit. Inilah 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dhar. Sebelum kita berpanjang lebar tentang satu persatu 1 sampai 7 nanti, perlu saya sebutkan kepada bapak-bapak sekalian tentang urgensi nasihat, urgensi wasiat, pentingnya saling menasihati, pentingnya saling memberikan wasiat. Ingatlah, banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat mengatakan, "Ausini, beri aku nasihat ya Rasulullah." Bayangkan, para sahabat sering mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat," kata para sahabat. Tentang penting dan urgennya nasihat dan juga wasiat. Ingatlah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari," dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Agama ini dibangun di atas nasihat. Mengapa sering terjadi cekcok antara pemimpin dengan rakyat? Mengapa sering terjadi kisruh antara ayah dan ibu, antara ayah dan anak, suami dan istri, tetangga sebelah dengan tetangga sebelahnya, antara pengurus masjid dengan jamaah? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena tidak memperhatikan nasihat, karena tidak mau saling menasihati, karena tidak mau saling memberikan wasiat. Inilah sebab utama timbulnya kekisruhan, sebab utama timbulnya cekcok, sebab utama terjadinya permusuhan, sebab utama terjadinya miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Apa sebabnya? Karena meninggalkan namanya nasihat. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Ya. Kalau kita tidak saling menasihati, kehancuran yang ada. Pemimpin dengan rakyat ketika tidak ada nasihat, maka kehancuran yang ada. Seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya. Antara pengurus masjid dengan jamaah ketika tidak adanya saling menasihati, maka yang ada adalah perang dingin. Ya, perang dingin. Ketika tidak ada nasihat, suami dan istri sering berantem. Ketika tidak ada nasihat, ayah dan anak sering berantem. Ketika tidak saling menasihati, tetangga yang satu dengan sebelahnya sering berantem. Ini bermuara dari apa? Kurang memperhatikan masalah nasihat. Padahal Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Ustaz, saya sudah menasihati, kami sudah menasihati. Ingat, caranya mungkin yang tidak benar. Banyak di antara kita yang saling menasihati, tapi cara nasihat yang tidak benar, cara memberikan nasihat yang tidak pandai, ya, yang tidak elok memberikan nasihat, sehingga nasihat yang harusnya merubah seseorang justru menjadi bumerang, justru menjadi senjata yang justru akan kembali kepada Islam. Bayangkan, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada nasihat, maka kehancuran yang ada. Karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Apapun permasalahan kita, nasihat dulu. Ya. Jangan bertindak keras, jangan bertindak anarkis, jangan bertindak suara yang lantang. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu, tapi an-nasihat terlebih dahulu. Sampai kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, ini nasihat. Sampai kepada orang Yahudi dan Nasrani, ini nasihat terlebih dahulu. Nasihat terlebih dahulu, dan caranya bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik, memberikan pengarahan yang baik. Sekarang kita udah jarang memberikan nasihat, dan cara nasihatnya yang tidak pandai. Jadi kalau kita ingin baik dengan siapapun,
seringlah memberikan nasihat. Ketika atasan dengan bawahan tidak memiliki hubungan yang harmonis, ini disebabkan tidak adanya nasihat. Tidak ada nasihat. Sering kita itu mengabaikan nasihat. Penting nasihat, Pak. Walaupun seorang berilmu sekalipun, sekaliber apapun ilmunya, pangkatnya, ya, tapi nasihat itu penting. Nasihat itu penting. Dan ingatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, untuk senantiasa saling memberikan wasiat, nasihat dalam kebenaran dan memberikan nasihat dan wasiat di dalam kesabaran. Ingat itu, ikhwan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Dzar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Makanya kalau kita sering merasa tidak tercapainya sesuatu atau mungkin adanya permasalahan, datangi orang yang berilmu. Datangi orang yang berilmu. Datangi guru kita. Wahai guru, wahai ustaz, wahai syekh, berikan aku nasihat. Insya Allah dengan cara seperti itu akan hilang rasa kegundahan yang di dalam hati ini. Terkadang kita sering menyelesaikan masalah dengan cara kita tanpa meminta nasihat dan wasiat. Ini merupakan urgensi nasihat. Ini merupakan urgensi wasiat. Abu Dzar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihatinya, untuk memberikan wasiat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 7 wasiat kepada Abu Dzar. Siapa Abu Dzar tersebut? Abu Dzar ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan al-Ghifari. Jundub bin Junadah bin Sakan al-Ghifari itu nama aslinya. Abu Dzar berarti nama anaknya adalah Dzar. Nama anaknya. Nama anaknya Muhammad, berarti Abu Muhammad. Nama anak saya adalah Ayyub, berarti Abu Ayyub. Orang Arab lebih suka memakai kunyah. Kunyah itu pakai Abu Muhammad, Abu Usama, Abu Tahir, ya, Abu siapa lagi, Abu Nida dan lain sebagainya. Ini semuanya disebut dengan kunyah. Ada juga lakop itu gelar. As-Siddiq, Al-Faruq, Saifullah Al-Maslul. Nah, ini Khalid bin Walid, Saifullah Al-Maslul. Ini merupakan gelar. Ada juga gelarnya kepada daerahnya, ya. Al-Albani, ini nama daerah. Al-Bukhari, ini nama daerah, ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang menggunakan nama daerahnya. Al-Bitabahani, orang Batabahani, Al-Kampari, Al-Indonesi, seperti itu. Nah, jadi orang Arab itu suka menggunakan hal semacam itu. Kalau enggak nama ayahnya atau nama anaknya, kalau enggak adalah gelar. Makanya Abu Dzar ini bukan nama asli. Dzar berarti nama anaknya. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan al-Ghifari. Dia merupakan Abu Dzar ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah satu dulu masuk Islam. Ya. Yang merupakan salah satu sahabat yang bisa dikatakan pertama masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Abu Dzar terkenal dengan sifat yang terpuji, ya, kejujurannya, keberaniannya, zuhudnya, ilmunya, amalnya. Bayangkan, Abu Dzar berani mengatakan kebenaran. Inilah Abu Dzar al-Ghifari, biografinya, biodata Abu Dzar al-Ghifari, yang dia merupakan seorang sahabiyun jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang terkenal dengan sifat-sifat yang terpuji tadi. Wasiat yang pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, untuk senantiasa mencintai orang miskin dan dekat kepada orang miskin. Ustaz, siapa orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang mereka itu tidak memiliki kecukupan. Tidak memiliki kecukupan. Makan bisa tapi tidak cukup. Ini miskin. Masih ada orang miskin zaman sekarang? Masih banyak. Masih banyak orang miskin sekarang. Bahkan fakir juga ada zaman sekarang. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan orang miskin tersebut.
Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannah qabla aghniyaihim binisbi yaumin wa huwa 500 'amin." Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang miskin dari kaum muslimin itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya dari kaum muslimin. Berapa lama jaraknya? Jaraknya adalah setengah hari. Berapa setengah hari di akhirat? 500 tahun. Ya, orang miskin itu Pak, ya, tapi miskin dengan syarat ya, miskin dengan sabar. Itu dia lebih dulu masuk Islam, lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang kaya. Itu jaraknya 500 tahun setengah hari. Bayangkan, ini keutamaan orang miskin. Ustaz, berarti kita disuruh untuk jadi miskin? Oh tidak. Ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa terhindar dari apa? Al-faqr. Kita harus terhindar dari namanya faqr, kefakiran. Tapi hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang fakir itu, orang miskin itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang kaya. Tapi tidak selamanya orang miskin itu lebih dulu masuk surga, tidak. Nah, ini merupakan keumuman hadis yang menjelaskan kepada kita semua orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya, jaraknya 500 tahun. Itu keutamaan orang miskin. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang miskin adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin." Jadi orang miskin ini merupakan penduduk surga. Di penduduk surga yang paling banyak itu dihuni oleh orang miskin. Penduduk surga yang paling banyak itu orang miskin. Nah, jadi kita yang mungkin merasa miskin jangan bersedih hati karena keutamaan tadi, tapi tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Nah, sekarang banyak kita tidak menerima kemiskinan. Ya Allah, lebih baik mati lagi daripada hidup seperti ini. Seperti itu kan? Jadi tukang panen terus sampai berpuluh-puluh tahun. Ingat, jangan pikir itunya. Pendapatan hanya dapat 30.000 sehari. Ingat keutamaan hadis Nabi SAW tadi. Yang kedua apa tadi? Bahwa penduduk surga yang paling banyak itu adalah orang miskin. Dan dalam sebuah hadis, dan ini merupakan doa Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma a'ini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, kata Nabi SAW. Dan ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti, kata Nabi, bersama golongan orang-orang yang miskin. Ini hadis Nabi SAW, dan ini merupakan doa Nabi SAW. Ini merupakan 3 keutamaan orang miskin. Ya, keutamaan orang miskin. Jadi jamaah Bapak ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita harus mencintai dan menyayangi orang miskin. Bukan hanya sekedar memberi, bukan, mencintai dan dekat kepada mereka. Banyak orang sekarang memberi tapi tidak mencintai mereka. Cinta itu bagaimana perhatian kepada mereka, datang ke rumah mereka, santuni mereka. Itu artinya mencintai. Dikusuk kepalanya, dilihat sekolahnya, lihat rumahnya, perhatikan makannya, perhatikan bajunya, pakaiannya. Ini cinta. Ya, bukan hanya mengeluarkan duit. Nah, tolong kasih. Ya, kasih ke sana. Enggak seperti itu cinta. Banyak di antara orang-orang kaya mengeluarkan banyak uang, tolong kasihkan kepada orang kaya. Kasihkan kepada orang miskin. Tuh di ujung sana tuh banyak, di desa-desa sana banyak. Enggak seperti itu cinta. Nabi mengatakan bihubbil masakin wa an adluwa minhum. Cinta kepada orang miskin dan dekat kepada mereka. Orang kaya sekarang banyak yang jahilnya, jaga jarak, jaga image dengan orang miskin. Dengan miskin yang sampai dekat kepada saya kawan saya di jalan orang elit, orang kaya. Enggak seperti itu. Nabi menyuruhkan kepada orang kaya untuk dekat kepada orang miskin tersebut. Ya, bagaimana duduk bersama, bagaimana berbicara dengan orang miskin. Banyak di antara orang-orang kaya sekarang enggan untuk berbicara dengan orang miskin. Tidak mau datang ke rumah orang miskin, tidak mau duduk bersebelahan orang miskin. Betul tidak, Pak? Betul. Ini merupakan hadis dan teguran dari Nabi SAW untuk orang-orang yang kaya yang enggan untuk bercampur baur dengan orang miskin.
Cobalah ketika ada walimah, ketika ada undangan di list ya, list tamu undangan, orang miskin ini kadang-kadang lupa, betul tidak? Kalau orang miskin kalau tidak diundang, tidak penting miskin. Yang pertama diundang adalah orang-orang kaya, pejabat, elit, ya, orang terhormat, orang-orang yang memiliki pengaruh di suatu daerah. Padahal jaraknya luar biasa. Orang miskin di kanan rumahnya lupa. Orang miskin di belakang rumahnya lupa. Apakah ini yang namanya cinta kepada orang miskin? Apakah ini yang namanya dekat dengan orang miskin? Oke lah kita memberi, tapi tidak cukup dengan memberi saja. Tapi bagaimana kita mencintai mereka dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Datang kepada mereka, perhatikan mereka, ajak mereka bicara, antarkan bantuan kita itu secara langsung dan tunai. Itu yang paling afdol. Ya. Jadi kita harus mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, bukan hanya sekedar memberi. Ya, hadis ini bukan hanya sekedar memberi, tapi cinta lebih kepada memberi, lebih sekedar memberi, lebih bukan hanya sekedar memberi, tapi lebih daripada itu. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang senantiasa membantu para janda, dan juga membantu orang-orang miskin, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Ya. Bantu janda-janda, nikahi janda-janda yang ada. Ya. Oke, hati-hati dengan istri masing-masing ya. Juga nanti kita bantu janda nanti, sini kita sudah digorok sama istri nanti. Kita pakai diskusi ya. Jadi nanti jangan sehabis mendengarkan kajian Ustaz Rifi, saya harus bantu janda. Wah, janda kampung semuanya ditawarin itu. Jangan ya. Tetap pakai diskusi, perhatikan maslahatnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua yang membantu para janda dan juga yang membantu orang miskin itu seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang miskin yang bagaimana yang sebenarnya? Orang miskin yang seperti apa yang sebenarnya? Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal miskin bihadza at-tawwab alladhi yatufu 'ala an-nas fadrudduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamra wat-tamratan." Qalu faman miskin ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftin fa yatasaddaq 'alaihi wa la yas'al an-nasa syai'an. Hadis riwayat Bukhari. Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling-keliling, ya, minta untuk mendapatkan sesuap nasi atau dua suap nasi, satu butir korma atau dua butir korma. Bukan itu miskin. Jadi kalau ada orang-orang datang ke rumah kita, Pak, minta makan Pak, belum makan seharian Pak, mau mati lagi nih Pak, berikan aku makan. Itu bukan miskin. Itu bukan miskin kata Nabi. Itu bukan miskin. Ya. Tapi miskin itu siapa ya Rasulullah? Orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupan dan mereka itu tidak diketahui oleh orang lain sehingga tidak mendapatkan zakat dan infak, dan mereka tidak meminta-minta. Jadi kita kalau membantu orang miskin, cari orang miskin yang tidak meminta-minta. Ya. Cari orang miskin yang tidak meminta-minta. Cuman permasalahannya orang kaya sekarang itu enggan untuk menyampaikan hartanya kepada orang miskin sehingga orang miskin minta-minta. Ini. Makanya sebelum orang miskin minta-minta, kita dulu yang datang kepada mereka. Datangi rumah mereka. Yang ada di Pulau Wayan 6 ini datangi. Yang ada di daerah Tanjung Sari ini datangi. Sehingga tidak meminta-minta, tidak ke pasar, tidak datang kepada rumah-rumah, tidak mengemis, tidak seperti itu. Jangan sampai mereka meminta-minta. Sebelum mereka itu meminta-minta, kasih. Itu yang paling bagus sebagai orang kaya. Jadi jangan sampai nanti orang miskin itu dikasih baru diberi. Yang bagus adalah diberi dulu, jangan sampai meminta. Jangan sampai orang miskin ini meminta. Jangan sampai. Kita yang harus perhatian kepada orang miskin. Gitu. Jadi orang-orang yang minta-minta itu bukan miskin ya. Orang-orang yang pengamen-pengamen itu bukan miskin itu. Ya, orang-orang yang sering di pinggir jalan itu bukan miskin. Itu jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Nah, tapi janganlah miskin yang tidak meminta-minta. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman permasalahan tadi, terkadang orang kaya ini lambat memberikan bantuan sehingga mereka minta-minta. Nah,
Itu yang pertama. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar yang pertama apa? Untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Cinta dan dekat. Ingat, bukan hanya sekedar memberi, lebih dari itu. Satu. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nabi mewasiatkan kepada Abu Dzar. Yang kedua ini apa? Untuk melihat orang yang berada di bawah kita, melihat orang yang berada di bawah kita dan tidak melihat orang di atas kita dalam perkara duniawi. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum." Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian dalam perkara duniawi. Karena ketika kalian melihat orang yang berada di atas, maka hilanglah rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari. Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara duniawi, kita harus melihat orang yang di bawah. Jangan kita melihat orang di atas. Apa tujuannya ketika kita melihat orang di bawah? Tujuannya adalah bagaimana kita itu qanaah. Bagaimana kita itu menjadi orang yang syakur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang di atas, tidak akan pernah terasa nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak akan pernah terasa. Kita harus melihat orang yang berada di atas kita dalam perkara duniawi. Kita punya sawit 1 hektar. Jangan lihat orang yang punya sawit 10 hektar, ya. Tapi lihatlah kepada orang yang tidak punya sawit 1 batang pun. Betul tidak? Kalau kita lihat orang yang punya sawit yang 10 hektar, tidak berharga 1 hektar tadi. Apa 1 hektar? Tidak dapat apa-apa 1 hektar. Dapat uang belanja anak, tidak dapat nih belanja istri, tidak dapat SPP anak segala macam. Ketika kita melihat yang 10 hektar. Tapi coba kita melihat, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, saya punya sawit 1 hektar, Alhamdulillah. Coba perhatikan yang di samping saya, tidak punya sawit 1 batang pun, banting tulang cari nafkah. Kalau kita cari seperti itu cara berpikir, kita akan bersyukur dengan nikmat yang 1 hektar. Rumah kita mungkin papan, ya. Jangan lihat kepada rumah yang tingkatnya 3, ya. Jangan lihat kepada yang wah rumahnya kamar mandi ada 3, kamar tidurnya ada 25, ya, luasnya luar biasa. Jangan lihat yang seperti itu. Tapi lihatlah kepada orang yang rumahnya atapnya bocor, nggak ada kamarnya, lantainya masih tanah, kita masih ada papan, masih ada semen. Kalau kita lihat orang yang rumahnya luar biasa bagusnya, tak berharga tadi rumah yang punya kita tadi. Tapi kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, saya masih tidak ngontrak. Orang masih ngontrak zaman sekarang, masih nyewa. Saya alhamdulillah sudah punya rumah, walaupun seperti ini. Kita bersyukur dengan rumah yang seperti ini. Gitu. Lihat kepada orang yang di bawah. Waduh, motor saya cuma Supra, itu pun sudah putus-putus, lampu-lampunya segala macam, mati pajaknya, sennya mati, hidup terus yang kanan, yang satu kiri mati, ya kan, rantai putus terus. Jangan lihat kepada orang yang punya Pajero Sport, ya. Jangan lihat orang kepada yang punya Fixion. Kalau kita lihat kepada yang punya Fixion, tidak berharga Supra tadi. Tapi lihat kepada orang yang punya punya sepeda. Alhamdulillah, ya Allah, saya masih punya motor. Lihat yang punya sepeda, ya. Lihat yang motornya, aduh, motor butut, ya kan. Kita alhamdulillah masih bisa kemana-mana pakai motor yang kita punya. Lihat kepada orang yang di bawah. Kalau kita lihat orang yang punya di atas, tidak kita syukuri apa yang ada, ya. Aduh, saya hanya sebagai guru ngaji, ya. Aduh, kawan-kawan saya semuanya PNS, ya. Jangan lihat kepada orang yang di atas, tapi lihat kepada orang yang pengangguran. Alhamdulillah masih punya pekerjaan. Lihat orang tuh banyak yang tidak punya pekerjaan. Lihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang di atas kita. Ya. Aduh, anak saya cuma 3.
Anak tetangga ada 7, 8. Ya. Lihat kepada orang yang tidak punya anak, Pak. Ya, tidak diberikan oleh Allah anak. Ada di betapaan banyak orang yang tidak punya anak. Sudah berpuluh-puluh tahun nikah, tidak punya anak. Bayangkan, syukuri nikmat anak itu, walaupun satu anak tersebut. Lihat kepada anaknya yang 7, 8. Ya, tambah istri kalau gitu. Kalau banyak anak tambah istri. Ya. Itu. Handphonenya hanya handphone center, ya kan? Jangan lihat kepada orang yang BlackBerry atau iPhone. Jangan lihat itu. Tapi lihat kepada orang yang tidak punya handphone. Ya, tidak punya handphone. Lihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Itu perkara duniawi. Terkadang kita balik. Dalam perkara duniawi kita saling bersaing. Wah, kalau dia punya Vixion, saya harus punya Ninja Double R. Ya. Kalau dia punya Ninja Double R, saya harus punya minimal Avanza Veloz. Kalau dia punya Avanza Veloz, saya harus punya Innova. Begitu terusnya, begitu seterusnya. Ini sekarang terjadi di dunia sekarang. Tetangga merenovasi rumah, wah, tidak senang hatinya. Besok bulan depan pinjam uang ke bank, renovasi rumah juga. Ini apa? Ini bersaing-saing melihat orang di atas. Ya. Ini tidak benar. Ini tidak benar ini. Tidak benar hal semacam ini. Dalam perkara duniawi, jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau kita lihat orang yang berada di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Wah, istrinya cantik luar biasa. Istri saya sudah keriput, sudah tua. Lihat orang yang membujang bertahun-tahun sampai sekarang, ya. Ya. Tapi masih muda ya. Ada orang yang sudah berumur 50 tahun tapi belum punya istri, gak laku-laku. Syukuri istri yang ada. Karena mata ini kan, wah, pintar kan cari yang istrinya masih cantik. Nah, pengen lagi melakukan hal-hal yang poligami dan segala macam, belum mampu. Syukuri aja ada yang satu ini. Ya, syukuri yang satu. Perhatikan kepada orang yang istrinya, ya Allah, lebih tua daripada dia 30 tahun. Istrinya lebih tua dan bahkan istrinya ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan dia. Syukuri yang kita punya saja. Nah, kalaupun mau nambah nanti diatur strategi dulu. Ya, itu dalam masalah duniawi. Lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat kepada orang yang di atas. Tetapi dalam masalah akhirat, lihat orang yang di atas. Jangan lihat orang yang di bawah. Ya. Wah, kalau dia sholat bisa 5 waktu ke masjid secara berjamaah, saya harus juga seperti itu. Dan minimal saya datang duluan. Gitu. Kalau bisa dia 5, saya 2 jadilah. Ini sekarang, ini yang salah ini. Ya. Dia bersedekah bisa 1 juta, saya harus 2 juta. Kalau kita enggak, kalau dia 1 juta, saya 10.000 jadilah. Ya kan? Ada pembangunan untuk sekolah, sobirin umpamanya ya kan? Pak Anton, dia 300 sak semen. Aduh, saya 10 sak jadilah. Ini tidak benar ini. Kalau dia 300, saya 500 sak semen. Kalau dia 10 juta, saya 20 juta. Ini jangan. Dalam perkara akhirat kita harus bersaing-saing. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Dalam hal perkara akhirat kita harus melihat orang di atas. Ya. Jangan melihat orang yang di bawah, tapi tetap memperhatikan niat. Jaga niat. Jangan nanti dia umroh sekali, saya harus umroh 3 kali. Dia haji sekali, saya 2 kali. Kalau dia 2 kali, saya 3 kali. Kayak Haji Muhyiddin dong. Ya kan? Tukang murni haji. Niatnya salah. Niatnya tidak benar. Nah, perhatikan niat. Perhatikan niatnya sampai riak. Jangan sampai pamer. Ini tidak mendatangkan pahala. Itu yang kedua. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar untuk melihat orang yang berada di bawah kita dalam perkara duniawi dan tidak melihat orang yang di atas. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah yang zuhud, qanaah dan bersyukur. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar yang ketiga yaitu untuk senantiasa menjaga tali silaturahim, walaupun
orang tersebut benci kepadanya, mencelanya, tidak suka kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, An-Nisa 1. Bertakwalah kalian kepada Allah yang mana dengan namanya, dengan nama Allah kalian meminta, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian untuk senantiasa dan peliharalah al-arham, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga apa? Silaturahim. Jaga al-arham, kata Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim dijaga. Ukhuwah kita dijaga. Itu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Itu. Walaupun orang tersebut benci kepada kita, jangan kita memutuskan tali silaturahim. Hanya permasalahan yang sepele, tersinggung hatinya, tersinggung karena ucapan, wah, tidak mau lagi datang, tidak mau saling menengok, tidak mau saling mandang, tidak mau saling bersalaman, tidak mau datang mendatangi, tidak mau. Ini memutus tali silaturahim. Tidak boleh. Kita harus saling menyapa. Ya. Kita datangi rumahnya, kita kunjungi rumahnya. Itu. Banyak sekarang di antara kaum muslimin yang anak dengan ayahnya tidak bagus hubungan, tidak harmonis hanya karena nggak dikasih uang, ya. Adiknya dikasih, dia nggak dikasih. Wah, ini ayah dengan anak putus dari silaturahim. Ya, tetangga sebelah dengan tetangga yang sebelahnya hanya karena masalah batas, ya, batas tanah, putus tali silaturahim. Ya. Antara pengurus masjid dengan jamaah, ya, karena masalah yang tidak sepaham tadi, putus tali silaturahim. Nabi melarang hal ini. Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal ini. Tahulah tali silaturahim belum orang benci kepada kita. Saling salam, menyapa, mengunjungi, datang ke rumahnya, memberi. Ini cara memperbaiki tali silaturahim. Kita punya prinsip ini. 10 dia benci, 30 saya dapat benci sama dia. Ya. Seperti itu kan? 10 langkah dia menjauh, 100 langkah saya makin menjauh. Ini semakin jauh hubungan kita. Hanya masalah yang sepele, sampai dia itu mati saya akan datang ke rumahnya. Ada nggak kayak gini, Pak? Ada ini. Kalau sudah mati dia baru saya datang ke rumahnya. Apakah ini yang namanya Islam? Ya? Apakah ini yang namanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Bahkan hanya permasalahan yang sepele, yang selama ini dia lewat depan rumahnya, dia bersumpah, saya tidak akan pernah lewat depan rumahnya lagi. Itu ada. Di kampung kami sana ada yang seperti itu. Anak sama anak berantem, tersinggung satu sama lain, tidak terima. Wah, rumahnya berdekatan kan? Yang selama ini lewat depan situ, tidak lewat lagi, mutar selama berkilo. Ya kan? Jauh kali ya kan? Kita sudah rugi dunia, rugi akhirat. Mutar jauh lagi, mutar. Ya, banyak kayak gitu. Tidak mau nginjak rumahnya, tidak mau menegurnya, tidak mau. Dan banyak antara kakak dengan adik seperti itu. Ya. Antara paman dengan keponakan juga seperti itu. Hanya perkara dunia, ya Allah, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu yang ketiga, untuk senantiasa menyambung tali silaturahim walaupun orang benci kepada kita. Ustaz, saya berusaha Ustaz menyambung silaturahim, tapi dia nggak mau nyapa saya. Terserah. Yang penting kita tunaikan hak kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Assalamualaikum. Ya, saya pernah mengalami hal semacam ini. Hanya karena masalah yang sepele, tapi alhamdulillah saya selalu menyapanya walaupun di awal benci, tapi kan sudah baik hubungannya. Ya. Manusia itu kan nggak bisa mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin sebulan dan seterusnya. Tapi jangan pernah kita mundur untuk senantiasa menyambung silaturahim. Yang keempat, memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar yang keempat adalah untuk memperbanyak kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada upaya
kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kalimat tauhid. Ini merupakan kalimat tauhid yang kalau kita bukan hanya sekedar mengucapkan dan mengamalkan dan mengetahui maknanya, insya Allah hati tauhid kita lurus, tauhid kita benar. Ya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah? Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran, kecerdasan, kehebatan, kekayaan, jabatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semuanya titipan, hanya sekedar titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengira, tidak perlu la haula wala quwwata illa billah, saya banyak dapat duit ini. Enggak, mudah bagi Allah untuk mengambilnya dengan sekejap mata. Mudah bagi Allah. Makanya perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita naik motor, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kan anak mungkin ke sekolah, bertanya la haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika kita dari rumah ke masjid, perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Ketika ada sawit, la haula wala quwwata illa billah. Ketika negeri, la haula wala quwwata illa billah. Serius ini. Serius katakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru min qouli la ilaha illallah, aktsiru min qouli la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah oleh kalian memperbanyak kalimat ataupun bacaan la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya kalimat tersebut merupakan perbendaharaan ataupun harta karun yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping hanya membaca, kita harus tahu, masya Allah, rupanya yang saya dapatkan selama ini, tenaga saya untuk memanen, tenaga saya untuk bekerja, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan la haula wala quwwata illa merupakan kalimat tauhid gitu. Dan juga merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, secara otomatis kita telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah benar-benar mengingat kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Katakanlah kalau itu syirik, katakan syirik, Pak. Ada dukun samping rumah kita, jangan dibiarkan. Wah, ini syirik. Tapi tetap dengan kode etiknya tadi ya, bil hikmah wal mau'izah. Dengan hikmah, dengan tutur kata yang baik. Jangan nanti, woi dukun, syirik ini, pergi kau dari sini. Wah, itu nggak akan apa. Kalau nampak itu syirik, katakan itu syirik. Kalau nampak itu haram, katakan haram. Sekarang dunia sudah terbalik ya. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak zaman sekarang. Karena apa? Karena berkata untuk dunia semuanya. Ya, lihat perpolitikan zaman sekarang ini. Hanya karena duniawi berani mengatakan yang batil, pada itu hak. Berani mengatakan hak, pada itu batil. Ya, memilih pemimpin tidak boleh pakai Al-Quran. Wah, ini bahaya sekali. Ini orang Islam mengatakan seperti ini. Memilih pemimpin tidak boleh pakai Al-Quran. Ini bukan Arab Saudi. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak berbicara masalah politik, tapi kita berbicara masalah akidah. Ini manhaj ini. Ya, saya katakan memilih pemimpin di mayoritas tempatnya adalah Muslim, kita harus pakai Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita memilih pemimpin mungkin di California, di Texas, oke lah. Kita bicara Al-Quran, nanti dibunuh kita ya kan. Tapi ini di Indonesia. Ya, yang mayoritas apalagi di DKI Jakarta, yang barometer Islam tuh di situ. Ya, luar biasa. Umat Islam sana luar biasa di sana di Jakarta. Bisa dipimpin oleh Nasrani. Dan orang Islam justru membela, yang mengatakan tidak ada ayat konstitusi di atas ayat kursi katanya. Ayat konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Ini mereka tidak mengatakan kebenaran. Ya. Padahal Nabi mengatakan, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Saya yakin orang-orang yang mengatakan seperti itu mungkin duit itu. Ya, berani mengatakan, berani dukung Ahok nih 1M. Ya, hanya karena duniawi. Kalau kita tidak, kalau benar itu haram, haram. Kalau salah, salah. Jadi pelintir.
Oke. Ya. Itu merupakan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelima. Yang keenam, nasihat Nabi kepada Abu Dzar, tidak takut celaan. Tidak boleh takut celaan terhadap para pencela. Kita jangan sampai takut kepada celaan orang. Ketika kita menegakkan kalimat la ilaha illallah, ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan takut celaan. Ya. Ada kan orang yang baru hijrah mungkin, wah kenapa kamu ini ke masjid, sok alim lagi. Selama ini gabung sama kami, merokok, sok-sokan. Sekarang sok alim dia. Jangan takut celaan. Ya. Biarkan. Anggap saja angin lewat, ya kan. Apa kamu ini sok-sokan ini? Sok mendirikan, sok berpidato, sok ceramah, sok mendahului kami. Enggak usah takut celaan. Enggak usah takut celaan. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan anak anjing lah, anak pelacur lah, kurang ada segala macam, ditempel dengan kotoran. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai Nabi itu berhijrah dari kota Makkah ke Madinah dengan para sahabat karena tidak tahan lagi siksaan ucapan orang kafir Quraisy Makkah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak pernah takut terhadap celaan ketika di Taif, ketika di Makkah. Tidak takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap celaan orang-orang yang mencela tersebut. Dan kita tidak boleh menjadi pengecut. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu untuk tidak ada pada diri saya ini adalah sifat apa? Pengecut. Awalnya pengecut. Duh, takut saya Ustaz. Takut saya Ustaz mengatakan ini, saya dicela nanti. Saya dicela nanti. Enggak boleh kayak gitu. Kan ada kan dalam satu keluarga, mungkin si anak sudah mulai dekat kepada Allah, sering ngaji bersama kita. Mungkin dia takut untuk menyampaikan kepada keluarganya, satu, nanti saya dicela segala macam. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut celaan terhadap orang yang mencela kita. Tapi tetap dengan kode etik tadi, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, yang terakhir, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah ini, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, seseorang ya mengambil seutas tali, kemudian pergi ke hutan dan dia memikul di atas punggungnya ya seikat kayu bakar dan dia menjualnya, itu lebih baik baginya daripada harus meminta-minta. Bayangkan berapalah harga kayu api. Ya, bayangkan itu. Sekarang orang zaman sekarang banyak mereka itu tidak mau bekerja, langsung minta-minta. Ini tidak boleh. Ini telah menghinakan harga diri kita. Minta-minta untuk pribadi jangan. Ya. Tapi kalau untuk masjid, untuk musalla, untuk sekolah itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau untuk pribadi jangan. Jangan sampai kita ada pada diri kita tuh minta sana tuh, minta. Jangan. Hindari penyakit ini. Allah tidak suka semacam ini. Tidak suka. Dan orang yang minta-minta ini pada hari kiamat tidak ada di wajahnya itu ya sebesar daging pun, semuanya adalah api. Yang kan itu ibarat dia itu di wajahnya itu adalah semuanya adalah api di wajahnya itu. Muz'atul lahmin, tidak ada wajahnya yang terbuat dari apa? Kulit lagi, daging, semua terbuat dari api. Bayangkan itu orang-orang yang suka minta-minta di dunia. Nanti akhirat seperti itu. Hanya kita jangan sampai minta-minta. Anak kita jangan suruh itu minta tuh kepada itu. Ya. Jangan seperti itu. Sering kita kalau anak kita sekolah minta tuh kepada orang yang sakit. Ini tidak benar. Ya. Tapi kalau mungkin sekedar mungkin keluarga mungkin ya sudah menjadi kebiasaan, nanti datang ke rumah, itu boleh. Ya. Tapi jangan sampai kita minta-minta. Karena agama kita melarang bagi kita semua untuk meminta-minta. Kita butuh rumah, kita minta-minta kepada orang lain, minta duit. Ini tidak benar. Jadi inilah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Yang pertama tadi apa? Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, untuk melihat orang yang di bawah, tidak melihat orang yang di atas dalam perkara apa? Dunia. Yang
ketiga, menyambung dari silaturahim walaupun orang benci kepada kita. Yang keempat, memperbanyak apa? La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Yang keenam, tidak boleh takut terhadap celaan ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi itulah kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk jemaah sekalian. Ya, sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mengenai antara silaturahmi dengan silaturahim itu bagaimana? Perbedaan silaturahmi dengan silaturahim. Perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Tidak ada perbedaan. Silaturahim ya silaturahmi, silaturahmi ya silaturahim. Ya. Dalam hadis dikatakan silaturahim. Adapun Indonesianya silaturahmi. Secara bahasa saja. Orang Indonesia mengatakan silaturahmi. Nah, tapi dalam artinya adalah silaturahim. Ya. Silaturahimi seperti itu. Tidak ada bedanya. Sila artinya menyambung, rahim ya rahim. Rahim. Ada yang lain? Ya. Mana orang berpendapat ini, yang saya bilang tadi, kalau perkara ini saya dengan bawah, kalau kita tidak pernah menang ke atas mustahil, kalau pernah ini pasti kita tidak akan maju. Pertanyaannya adalah Islam, Nabi mengatakan tadi untuk selalu melihat orang yang di bawah kita, tidak boleh melihat orang yang di atas dalam perkara dunia. Pertanyaannya adalah kalau kita tidak pernah melihat orang yang di atas, kita tidak akan pernah maju. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi kita boleh saja mungkin pengen maju, boleh. Siapa yang tidak pengen maju? Ya, hari ini bulan ini dapat pendapatan 5 juta. Sawit lah ya, dapat 5 ton. Berikutnya pengen dapat 7 ton. Itu biasa ya kan? Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita mensyukuri. Nah, ini yang masalah. Mensyukuri nikmat Allah itu maksudnya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita dapat 5 ton ini tidak kita syukuri. Nah, kita cenderung kepada wah, dia dapat 10 ton. Kalau kita berusaha untuk maju, boleh. Tapi tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah itu. Boleh. Silakan. Masa pengen dapat 1 juta kalau 1 bulan? Ya. Ya kita manusiawi itu. Pengen dapat penghasilan 2 juta sebulan. Nanti kalau sudah punya anak 2, pengen dapat 3 juta. Wajar. Itu lumrah. Itu fitrah manusia, pengen dapat banyak. Tapi bagaimana cara kita mensyukuri ini? Nah ini, nggak boleh kita membandingkan orang lain. Itu maksud Nabi itu. Ketika kita bandingkan orang lain, kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Boleh kita melihat orang yang di atas, boleh. Tapi jangan pernah kita berkecil hati dengan apa yang kita miliki. Nah ya maksudnya, boleh lihat orang di atas, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi acuan kita untuk tidak mensyukuri apa yang ada. Itu, paham? Hanya di masalah adalah kita ini cenderung untuk bersaing-saing sehingga kita tidak mensyukuri apa yang ada. Itu Pak. Boleh, lihat kayak yang lain boleh. Tapi jangan catatan niat. Niatnya adalah tidak boleh saling apa namanya itu saling hebat, saling melompat-lompat ya. Silakan Pak. Ya. Jadi ditanya masalah kita itu kalau seandainya kita misalkan pada relasi atau kenalan meminta bukan berbentuk uang, melainkan Pak tolonglah kita minta kerjaan, kebetulan Bapak pas posisinya di situ bisa membantu kerjaan, tapi itu kan dilakukan nggak sekali, berkali-kali kadang sampai kita mohon lah Pak tolong Pak, itu ini seperti apa? Kita meminta tapi bukan dalam bentuk uang ya. Kita minta dalam bentuk pekerjaan contoh. Gimana mau minta? Wallahu ta'ala alam ya. Dalam hadis ini secara umum. Lafaznya adalah umum, mengatakan alla as'alan nasa syai'an. Tidak boleh meminta kepada manusia sesuatu apapun.
Nah itu Allah Ta'ala alam, apakah meminta secara mutlak ya, atau mungkin meminta ya mungkin pekerjaan yang itu kita membutuhkan. Kalau kita tidak minta mungkin nanti kita tidak tahu, orang itu tidak tahu kalau kita butuh pekerjaan. Allah Ta'ala alam. Nah, saya tidak bisa menjawabnya karena berdasarkan umum hadis ini meminta semuanya. Tapi kalau alasannya seperti itu bisa jadi boleh, di sini tidak boleh. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, tapi jangan sampai nanti berlomba kan menjadi tender segala macam ya kan. Nah, itu berbahaya. Allah Ta'ala. Bagaimana tentang nasihat yang itu tadi kaitannya dengan isar? Apa? Kaitannya dengan isar, orang yang memiliki ya isar pada orang yang tidak punya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kan meminta-minta ya, bagaimana dengan meminjam atau berhutang? Pertanyaan pertama tadi isar ya, mendahulukan ya. Oke. Isar itu merupakan perbuatan yang bagus ya. Isar bagus itu. Nih, ambil lain. Dahulukan orang lain itu bagus dalam masalah ibadah ya. Isar dalam masalah dunia itu boleh. Silakanlah kamu dulu yang ngambil makanan. Boleh. Tapi kan dalam masalah itu tak boleh. Ya, sok depan. Kan nggak ada dua orang ini. Nggak boleh saling mendak. Karena saya nggak suka itu kalau ada. Saya jadi imam, ada yang ini masalah kebaikan. Kita harus berlomba. Harus saya nih. Tidak. Ini dalam masalah dunia boleh bisa mendoakan orang lain, boleh. Ya, parkir contohnya. Silakan bapak duluan. Seperti itu. Atau mungkin antri kamar mandi ya kan? Kita duluan datang. Ada bapak. Silakan bapak dulu pak. Itu isar. Mendoakan orang lain. Boleh. Tapi dalam masalah itu tidak boleh isar. Ya, kamu dulu. Atau yang azan ada azan dua orang. Masalah ibadah. Jangan saling. Kalau bisa boleh mutar. Kalau bisa bagi dua nih. Pertanyaan yang kedua, apa tadi? Mengutang meminjam itu boleh. Tidak ada hadis yang mengatakan tidak boleh berutang. Boleh. Tapi dengan cara yang benar. Jangan berutang kepada apa? Hanya riba. Ya, berutang boleh. Saya meminjam pada bapak boleh, cuma 1 juta, nanti saya balikan 1 juta. Seperti itu, boleh. Tapi kalau bisa dihindari, karena Nabi SAW berdoa pagi dan sore untuk terbebas dari apa? Hutang. Ya. Apalagi zaman sekarang cara berhutang itu dipermudah oleh orang Yahudi dan Nasrani. Betul tidak? Sekarang punya 700.000 dapat motor beat sekarang. Ya, boleh berhutang dengan cara kredit seperti itu. Itu berhutang yang menimbulkan riba. Ya, berapa kita punya uang sekarang? Itu sekarang pertanyaannya itu. Berapa bapak punya uang? Bukan harga barangnya yang dia sebut sama kita. Itu hebatnya orang Yahudi itu. Berapa punya uang kita? Bukan harga barang. Karena kalau dia sebutkan harga barang, kita tidak akan membeli. Tapi kalau kita sebutkan berapa kita punya uang, pasti kita serius apa ini? Cuma sedikit kok ditawarin. Kan gitu. Berhutang boleh pak, tetapi tetap dengan cara yang syar'i. Jangan sampai nanti ya minjam 1 juta kembalikan 2 juta. Nah itu BPKB 1 jam cair. Nah gitu ya kan. Ini lendir nih. Ya, proses hanya 30 menit cair ya, hanya BPKB. Nah, proses aman. Itu. Cicilan bunganya 0,1. Sangat mudah sekali. Itu riba, itu tidak boleh seperti itu. Sekarang orang ke rumah sekarang mencari orang yang berhutang sekarang. Jadi orang dicari mana orang yang pengen berhutang. Ini sekarang yang menjadi masalah. Padahal riba itu merupakan nanti kedepannya kita bahas masalah riba ya. Itu bagus itu masalah riba. Bagus itu masalah riba. Yang saat ini kita mungkin masih banyak bergelut dalam masalah riba ya. Padahal Nabi mengatakan kalau sudah tersebar 2 dosa, riba dan zina, maka siap-siaplah
negeri itu akan ditimpakan azab oleh Allah. Ini sudah ada dua-duanya di Indonesia, ya kan? Jadi kita ini di setiap desa sekarang sudah ada berzina, betul tidak? Yakin saya. Bukan hanya sekarang kota saja orang berzina, desa lebih kuat lagi sekarang. Iya. Ya, paham ya? Pertanyaan pertama sudah saya jawab tadi, yang kedua tadi boleh berutang, tapi tetap dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Menurut saya, Pak, hukum zina itu kan haram hukumnya. Ya. Jadi untuk menuntaskannya itu bagaimana? Ya, orang-orang yang beriman. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, kata Allah. Sesungguhnya zina itu merupakan sejelek-jelek jalan. Ya. Pertanyaannya adalah hukum zina itu gimana? Hukumnya adalah haram. Kalau kita merujuk kepada hukuman yang ada dalam Al-Quran, bagi bujang itu dicambuk sebanyak 80 kali, ya, dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun, baik laki-laki ataupun perempuannya. Itu peraturannya, itu hukum Al-Quran. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati, ditanam, lempar pakai batu sampai mati. Itu hukum Al-Quran. Seperti itu harusnya. Cuma di Indonesia apa? Ini penyakit pekat, ya kan? Penyakit masyarakat, didata pulang. Berapa? Berapa usia? Berapa kali berzina? Di hotel mana? Pulang. Mana? Seperti itu. Besoknya lagi ya? Itu aja. Betul tidak kayak gitu? Iya. 16 PSK terjaring razia oleh Kapolres Kampar. Namanya adalah Intan Tiwi segala macam, ya kan? Ya suruh pulang saja. Itu aja. Jadi cara seperti ini kalau kita pakai hukum KUH ke Indonesia, ya, udah perzinahan akan semakin banyak. Tapi kalau pakai sistem Saudi, berzina rajam, berzina kalau masih bujang, masih gadis, asingkan 1 tahun, dipukul, cambuk 100 kali. Itu. Korupsi potong tangan kanan, korupsi lagi kiri, korupsi lagi kaki kanan, korupsi lagi kaki kiri. Indonesia enggak, ya kan? 4 tahun, 7 tahun. Ya kasih AC dalamnya, boleh keluar lagi. Ya kan, bisa main tenis di Bali, di Istanbulan. Bayangkan itu. Jadi hukum zina adalah haram dan hukumannya adalah kalau menurut Al-Quran seperti itu. Jadi dari Allah bagaimana? Cara menghapuskan dosa adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah bagaimana dia tidak akan mengulanginya, menyesali perbuatannya, ya, itu. Dan berhenti dari perbuatan itu. Itu taubat nasuha. Jangan taubatnya orang ini besok saya mau berhenti merokok, ya kan? Loh, sehari bisa. Nih, kan? Makin banyak merokoknya. Yang seharusnya sehari jadi 1 bungkus, ini menjadi 2 bungkus. Ini bukan taubat ini. Ini enggak taubat yang nasuha. Taubat nasuha itu adalah dia menyesali perbuatannya, Allah, menangis, ya, bisa menangis, minta ampun kepada Allah dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi itu hukumannya. Amal itu untuk menghilangkan dosa seperti itu. Jangan sampai nanti malah merajam diri sendiri, ya. Malah berdiri sendiri kan? Di Indonesia nggak ada hukum rajam sendiri. Nah, atau nyuruh istrinya rajam kita? Nah, jangan. Jadi seperti itu. Itulah Indonesia, nggak bisa kita terapkan hukum Islam, ya. Selagi tidak pakai Al-Quran, ingat, selagi tidak pakai hukum Al-Quran, negara tersebut tidak akan pernah aman dan nyaman. Tapi kalau kita pakai hukum Al-Quran, ini hukum Allah, Pak. Ya, kalau kita pakai hukum Allah, insya Allah. Makanya di Indonesia ini apalah caranya untuk mengurangi korupsi? Tangkap KPK, tangkap KPK. Enggak, makin bertambah sekarang. Enggak pernah sejarahnya orang korupsi itu semakin berkurang, orang berzina semakin berkurang. Enggak ada. Di Indonesia enggak ada. Justru semakin banyak. Di Arab enggak seperti itu. Orang takut memberikan efek jerah. Ada yang lain?
Terima Pak ya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Oke. Jadi hukumnya menyimpan uang di bank kan sama mempergunakan kartu itu seperti apa? Oke. Bagaimana Ustaz hukumnya menyimpan uang di bank dan mempergunakan kartu ATM-nya? Ini jatuhnya kepada apa ya? Maslahat ya. Maslahat masalahnya. Karena mau tidak mau kan otomatis kita terlibat riba situ. Karena uang kita kan dipakai. Kan bank itu tidak kaya Pak. Tidak ada bank yang tuh yang kaya. Duit kita yang dipakainya untuk menyenangkan orang itu. Benar. Makanya kalau kita menabung uang itu mereka senang. Tapi yang diambil. Ada kan orang sekarang? Nabung Pak. Diambilnya kapan? Gitu deh. Uang kita mereka pula yang menentukan pengambilannya. Seperti itu. Apalagi kita minjam. Wah senang bank ini. Bank senang sekali kalau kita minjam. Ya, karena disitulah untungnya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi bank tidak kaya ya, tidak kaya bank itu. Duit kita tuh yang diputar-putarkannya. Justru bank itu mencari keuntungan. Nah, gimana Ustaz kalau kita menyimpan uang di bank? Wallahu ta'ala alam ya. Kalau kita berdalil untuk maslahat boleh saja, karena untuk keamanan ya. Kalau umpamanya kalau kita simpan di rumah kita itu justru tidak aman dan membahayakan nyawa kita. Ya. Islam itu sebenarnya bukan bank, tapi baitul mal. Baitul mal, Islam pakai baitul mal. Ketika mau simpan di baitul mal. Ketika orang membutuhkan, ambil di baitul mal. Itu untuk Islam. Arab Saudi punya bank syariah, namanya Ar-Rajihi. Ar-Rajihi ini luar biasa, sistem syariah. Mereka kaya berkeluarga, keluarga kaya raya. Ya, di Libya itu ada apanya itu, Rajihi itu, perwakilannya di Jakarta, dekat Libya Jakarta, Rajihi. Jadi kalau untuk maslahat boleh. Ya, walaupun pada dasarnya tidak boleh berkaitan dengan bank ini. Ya. Seperti itu. Boleh. Apalagi sekarang kan beli sesuatu kan transfer segala macam itu boleh. Alasannya seperti itu boleh. Tapi kita harus mencatat ya. Berapa uang kita, berapa yang kita ambil. Sehingga nanti tahu, yang sampai nanti kita bertambah terus uang saya semakin nanti bertambah. Ya. Itu bunga. Jadi kita catat berapa uang kita. Kalau untuk menjaga kehati-hatian tinggalkan saja lah situ. Jangan diambil, karena itu bunga. Ya, seperti itu. Dapat tasrul ya, yang punya Abu Darda sama Al-Bayyinah itu bunga uangnya 80 juta. Bunga uangnya saja juta. Berarti triliunan apanya? Uangnya juta. Karena bunganya saja 80 juta. Kita gak ada 80 juta uang kita. Ini bunganya 80 juta. Karena bunga uang kita mungkin hanya 10.000, 20.000. Itu boleh? Ada lagi yang lain? Oke. Seperti kata Ustaz tadi, tidak akan beruntung suatu negeri yang memakai hukum yang ada juga ayat yang mengatakan barang siapa yang berhukum pada selain hukum Allah, mereka itu kafir, musyrik, munafik, zalim. Lalu bagaimana sikap kita dengan masyarakat? Pemimpin yang memakai hukum seperti itu. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata Allah ya. Barang siapa yang berhukum kepada hukum Allah, maka mereka itulah kafir. Wallahu ta'ala alam. Maksud dari ayat ini, apakah semua hukumnya? Nah, di Indonesia banyak tidak pakai hukum Allah. Cara memilih pemimpin itu bukan pakai hukum Allah, pakai demokrasi. Memilih pemimpin tidak ada lagi demokrasi, tapi pakai sistem apa? Musyawarah. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Yang jelas sikap kita adalah tetap mengatakan, ini akidah ya, mengatakan bahwa hukum yang paling bagus adalah hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sikap kita dalam hati. Tetapi bagaimana Ustaz ketika kita terkendala dengan hukum yang ada di negara kita? Ini kita serahkan kepada pemimpin kita ya. Mudah-mudahan kalaulah umpamanya terjadi mungkin dosa, ya pemimpin yang mana yang dosa. Seperti itu. Seperti kita
perzinahan, datang kita ke Kapolres. Wah Pak, ini dalam Al-Quran ini ayatnya ini langsung dirajam ini. Yang menikah dari rajam yang anak satu. Tapi apakah seperti itu akan mendatangkan manfaat? Itu semakin banyak mudarat. Ya, kita akan semakin banyak mudarat. Nah, kalau Indonesia kan ada, makanya sistem demokrasi Indonesia ini kan adalah apa tadi? Bukan Islami. Ya, sistem demokrasi Indonesia ini adalah Belanda. Ya, semuanya pakai undang-undang dasar. Semuanya adalah pakai Pancasila, KUHP. Ya seperti itulah sistem di Indonesia ini. Nah, satu sisi kita harus taat kepada pemimpin, satu sisi kita harus berhukum kepada hukum Allah. Sekarang kita pikirkanlah mana besar manfaat daripada mudarat. Makanya secara hati kita tetap mengatakan hukum Allah yang paling bagus, ya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara untuk prakteknya belum bisa kita menerapkannya seperti itu. Nah, karena kita adalah rakyat dan kita ada pemimpin, serahkan kepada pemimpin. Kalau umpamanya nanti mereka itu bersalah di sisi Allah, mereka tidak akan menanggung. Seperti itu. Karena tidak mungkin kita keluar dari Indonesia, membuat negara sendiri. Ya, kayak NII jadinya kan, membuat negara dalam negara. Ada presidennya, tapi mata uangnya tetap rupiah. Ya, mata uang tetap rupiah ya. Nah, wallahu ta'ala. Seperti itu. Karena ini dalam hati ini saya katakan, tetap mengatakan hukum yang benar, hukum yang hak adalah hukum Al-Quran dan Sunnah, ini akidah. Paham ya? Nah, cara praktek belum bisa kita mempraktekkan hukum Al-Quran tadi, seperti yang saya sebutkan contoh-contohnya. Karena kita sistemnya sendiri diatur oleh pasal, ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Bukan diatur dari Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dia pakai pasal. Gitu. Tapi kita berharap minimal ya dalam keluarga kita pakai hukum Allah. Mendidik anak, ya, mendidik istri pakai hukum Allah. Dalam membagi harta, ya, harta warisan pakai hukum Allah. Jangan pakai hukum adat. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini hukum adat. Ya. Hukum Allah itu adalah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu hukum Allah, hukum Al-Quran. Sekarang banyak kan orang dibagi 3. Berapa banyak anaknya? Bagi sama rata. Tidak benar. Tidak benar. Nah, ini bukan hukum Allah. Makanya saya katakan, jangan kita pengen merubah Indonesia pakai hukum Allah, sedangkan dalam Al-Quran, dalam keluarga belum pakai hukum Allah. Makanya minimal saya katakan dalam keluarganya dulu kita coba dulu pakai hukum Allah sedikit banyaknya, baru kita keluar nanti untuk ke yang lebih luas. Terakhir, yang terakhir, ya. Syiah ya. Kita tahu Syiahnya gitu kan. Nah, sementara yang diperangi kaum muslimin gitu misalkan. Nah, itu bagaimana pandangan kita sebagai rakyat yang pemimpinnya gimana? Oke. Udah mati ya? Oke. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, Rasul kalian dan juga pemimpin kalian. Mentaati pemimpin itu selagi tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini contoh, presiden kita menyuruh, tolong letakkan salib di setiap pintu-pintu masjid. Ini perintah Jokowi nih. Mungkin kita taati? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ini sama saja kita mentaati manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Jokowi mengatakan masjid yang lebih
di satu daerah, di satu kampung yang masjidnya lebih dari satu, bakar. Mungkin tidak kita melakukannya? Tidak mungkin, karena ini ketaatan terhadap pemimpin dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh kayak gitu. Nah, makanya dalam mentaati pemimpin, ya kita lihat mana yang harus kita taati, mana yang tidak. Mana aturannya yang kita taati, mana yang tidak. Kalau lah mungkin jelas dia bekerja sama dengan Iran, ya kita nggak tahu ya kan, benar nggak kita sudah yakin kalau dia itu sudah bekerja sama dengan Iran? Benar nggak kita tahu? Karena kan sudah banyak kan di media sosial berita pimpinan DPR, pimpinan MPR bertemu dengan Iran. Kita tidak tahu, makanya kita jangan memastikan sesuatu itu yang belum kita ketahui. Ya, belum tentu mereka itu bekerjasama dengan Iran. Ya. Makanya tadi, kalau umpamanya benar-benar dia itu bekerja sama dengan Iran untuk menghancurkan Islam, ya kita taati saja apa yang dia perintahkan kepada kita selagi itu baik. Tapi kalau memang jelas-jelas nanti, hai kaum muslimin di Indonesia, berikan ruangan kepada orang Syiah di setiap daerah kalian, nah ini baru tidak boleh kita taati, ya baru tidak boleh kita taati. Jelas kita pakai kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Pilih-pilih. Oh, ini menentang Islam enggak nih? Ini bermaksiat kepada Allah enggak nih? Nah, baru seperti itu. Menteri Pendidikan mengatakan anak kelas 1 SD sudah harus belajar teori apa namanya itu? Berhubungan suami istri, harus diajarin dari semenjak ini. Tidak boleh, itu tidak boleh ditaati. Ini porno, ini tidak benar. Nah, seperti itu. Anak harus diberikan tontonan yang supaya hatinya senang. Konser ini tidak benar. Kayaknya harus pilih-pilih lah mana aturan yang tidak bermaksiat kepada Allah kita taati. Tapi kalau aturan dari pemerintah kita yang bermaksiat kepada Allah, jangan kita taati. Paham? Jelas semuanya ya? Oke. Jelas kita berdoa kepada Allah dan berharap semoga Indonesia ini menjadi baladan aminah, sebagai negeri yang aman. Ya. Kita tidak akan bisa mengubah Indonesia dalam waktu sekejap. Tapi kita berdoa dan berharap kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada negeri ini dan diberikan pemimpin yang amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah seperti apa pemimpinnya, itulah cerminan masyarakatnya. Nggak mungkin orang ulama jadi presiden Indonesia, nggak mungkin. Karena seperti pemimpin itu merupakan cerminan rakyatnya. Mengapa Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman yang luar biasa? Karena rakyatnya memang seperti itu. Iya. Mengapa Indonesia ini dipimpin oleh orang yang tidak benar? Contoh ya, karena masyarakatnya seperti itu. Masyarakat berzina, masyarakatnya banyak yang lupa dengan Allah. Makanya pemimpinnya juga seperti itu, cerminan masyarakat. Ya, tidak mungkin masyarakatnya bagus, ya pemimpinnya jelek. Tidak mungkin itu. Kalau masyarakatnya bagus, otomatis pemimpin bagus. Nah, dan tidak mungkin juga sebaliknya. Ya, masyarakatnya jelek, di mana-mana ada maksiat, banyak maksiatnya, tapi pemimpinnya adalah hafiz Quran, ulama, hafal buku fikih. Tidak mungkin itu, tidak akan mungkin. Percayalah. Karena itu merupakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa pimpinan itu merupakan cerminan masyarakatnya. Makanya Indonesia ini seperti itulah. Seperti apa pemimpinnya? Seperti itulah masyarakatnya. Kebanyakan ya, secara umum. Bukan hanya secara satu kelompok yang tidak, tapi secara umum bisa dikatakan seperti itulah masyarakat kita. Hanya kalau pemimpinnya tidak amanah, berarti masyarakatnya juga banyak maksiat. Itulah yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari saya pribadi dan juga syaitan pastinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dalam menuntut ilmu, karena itu merupakan bentuk apa? Bentuk penyiraman rohani kita, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam,
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.